Nabi Isra dan Mi'raj sampai mustawa dialog dengan Allah. Bukan berarti Allah bertempat tinggal di langit. Nabi Musa juga menerima wahyu di atas gunung Tursina. Betul? Allah dengan Nabi Musa dialog di mana? Di gunung. Apakah Allah berada di gunung Tursina? Iya, kata Yahudi. Yahudi bilang iya. Maka mereka tiap tahun naik ke atas tuh jumpa Allah. Allah di situ. Ah bukan, Allah nggak mungkin di sini. Siapa bilang? Nabi Musa aja ngomong-ngomong sama Allah di sini kok. Itu logikanya Yahudi. Batil itu menurut Islam. Nabi dialog di mustawa, iyalah. Tapi bukan Allah bertempat di situ. Jadi ngapain Nabi ke sana? Allah mau menaikkan Nabi dalam derajat yang paling agung. Dan Nabi itu setinggi apapun beliau tetaplah seorang manusia. Betul? Seorang makhluk. Kalau makhluk pasti memerlukan tempat. Betul? Mustahil makhluk bebas dari keperluan dengan tempat. Mustahil. Setuju? Yang namanya makhluk mesti ada tempat. Betul? Allah nggak perlu tempat. Sebab Allah bukan makhluk. Allah adalah pencipta segala makhluk. Sampai sini paham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian jemaah duha Masjid Sunda Kelapa, Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada bulan-bulan ini diperingati hari lahirnya. Maulid. Nabi itu yulidu, dilahirkan. Kalau dilahirkan tentu ada hari lahirnya, namanya maulid. Kalau bicara harinya, bahasa Arabnya maulid. Kalau bicara sosoknya, bahasa Arabnya maulud. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap sosok yang lahir suci dari segala dosa, nggak bawa dosa. Itu bedanya kita dengan kaum Nasrani. Orang Nasrani bilang bayi yang lahir membawa dosa warisan, yang diwariskan dari Nabi Adam dan Hawa, kakek nenek orang, kakek nenek moyang manusia. Karena mereka memakan buah larangan, maka dosanya turun-temurun sampai hari kiamat ditanggung oleh anak cucunya. Dosa itu disebut dosa warisan. Lahir anak udah bawa dosa. Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Kami nggak urusin lah agama kamu terserah kamu lah. Kalau menurut kita kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang lahir suci murni, nggak bawa dosa. Paham? Nabi Muhammad itu sosok yang agung. Yang mengatakan agung Allah.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya, pakai sesungguhnya itu, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW, akhlakmu itu sangat agung. La'ala khuluqin azim. Akhlakmu itu sangat azim, sangat agung. Allah yang bilang. Keagungan Nabi SAW dibandingkan seluruh makhluk sedunia tidak ada imbangnya. Dari seluruh manusia yang paling agung Nabi Muhammad. Dari seluruh jin dan manusia yang paling agung Nabi Muhammad. Bahkan dibanding dengan malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril, Nabi Muhammad lebih agung. Malaikat Jibril ngantar wahyu, betul. Nabi Muhammad menerima wahyu. Mana lebih tinggi, yang antar surat atau yang terima surat? Hah? Yang nerima surat apa yang tukang antar surat? Gampang mahamkan Islam tuh gampang. 6.236 ayat Al-Quran menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi. 6.236 ayat Al-Quran. Nabi itu hanya disebut namanya 4 kali. Padahal itu ayat Al-Quran unzila ilaih, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Betul? Nabi Musa 57 kali namanya disebut di Quran. Nabi Isa sekitar 27 kali. Nabi Muhammad hanya 4 kali. Ajaibnya, setiap Allah menyebut nama Nabi Muhammad di Quran, pasti Allah lengketkan pangkatnya. Itu membuktikan Nabi Muhammad orang agung. Kalau namanya disebut mesti Allah lengketkan pangkatnya. Nggak pernah Nabi 4 kali disebut itu namanya Allah nggak cantumkan pangkatnya, nggak ada. Tuh, Allah aja manggil Nabi pakai pangkat, masa kita enggak? Nama Nabi disebut pertama di surah Ali Imran. Jelas-jelasan disebut Muhammadun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Disebut pangkatnya. Tidaklah Muhammad itu melainkan dia adalah seorang rasul. Ada pangkatnya. Di kedua surah Al-Ahzab 2 kali pangkatnya, 2 pangkatnya disebut. Nama baginda disebut Muhammadun, tapi pangkatnya 2. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak kamu, tapi Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan penutupnya nabi-nabi. 2 pangkatnya, Rasul Allah dan penutupnya nabi. Setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi nabi. Pasti itu, pasti. Alladzi man la nabiyya ba'dah. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, dipastikan 100% nabi palsu. Pasti. India penduduknya 1,1 miliar. Ada 1 yang ngaku nabi, 1 aja. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Membawa agama baru namanya Ahmadiyah. Mubahalah sama ulama India. Kalau Anda nabi asli, saya akan celaka bersama keluarga saya. Tapi kalau kamu nabi palsu, kamu akan celaka. Berani itu orang gila bener. Berani. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia buang air besar. Dulu buang air besar kan tongkrongannya kayu, belum ada keramik, kayu. Tiba-tiba patah, dia jatuh ke dalam WC. Inilah satu-satunya nabi yang mati kecemplung tai. Indonesia penduduknya 262 juta. Yang ngaku nabi banyak. Di Jakarta aja kemarin ada perempuan ngaku nabi, Lia Eden.
Ngaku nabi, ditangkap sama polisi, masuk penjara 2,5 tahun. Tobat? Enggak, malah ngaku malaikat Jibril. Terus ada lagi di Depok, namanya Ahmad Musodik, dapat wangsitnya di Gunung Salak. Ngaku nabi, ditangkap sama polisi. Ditanya, kamu nabi? Nabi. Pekerjaanmu apa? Pelatih badminton. Nabi latih badminton. Nabi itu harus agung. Pelatih badminton tuh agungnya di mana? Nggak dikenal. Juara All England 8 kali. Sedunia ini nggak ada imbangnya adalah Rudi Hartono. Betul? Pelatihnya siapa? Tahu. Nggak tahu pelatihnya siapa. Betul? Nggak tahu. Nggak ada agung-agungnya tuh pelatih badminton. Jadi nabi. Ditangkap masuk penjara 2,5 tahun. Tobat? Enggak. Ngaku nabi lagi, tangkap lagi 2 kali ditangkap. Di Bandung ada nabi namanya Cecep. Ya Allah, Cecep jadi nabi. Ditulis pakai bahasa Arab nggak bisa Cecep tuh. Bagaimana nulisnya bahasa Arab Cecep coba? Ngaku nabi. Ada juga pengikutnya. Tangkap polisi masuk penjara 2 tahun. Waktu zaman Zainuddin MZ ya, Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum terkenal di Garut ada nabi. Namanya Tukimin. Tukimin jadi nabi. Dimarhabankan aja nggak enak. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya Tukimin. Aduh. Indonesia cuma 262, nabinya banyak banget. Nabi pal. Yang ketiga di surah Al-Fatah. Muhammadun disebut namanya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul. Ada pangkat. Yang terakhir surah Muhammad. Wa huwal haqqu mir rabbih. Wa huwal haqqu mir rabbih. Nabi Muhammad itu dapat wahyu yang hak, yang paling betul dari Allah Tuhan mereka. Jadi semua pakai pangkat, pakai gelar, pakai keagungan. Nah, sisanya Nabi Muhammad nggak disebut namanya, hanya disebut pangkatnya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada lagi disebut nama-namanya. Pangkatnya jadi sebut. Membuktikan Nabi Muhammad orang agung. Waktu Isra dan Mi'raj, Nabi dipanggil Allah naik ke langit. Disebut pangkatnya juga. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Enggak sebut namanya. Kenapa sih? Kenapa nggak disebut namanya? Karena Allah mau memberitahu kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu manusia agung, orang terhormat. Kalau orang agung, orang terhormat tuh nggak boleh disebut namanya. Kalau disebut namanya hilang agungnya. Tidak lagi mengagungkan tapi menghina. Saya jalan pagi habis subuh. Tiba-tiba di jalan jumpa Pak Camat. Sedang jalan pagi juga. Saya, Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Jalan pagi, biar sehat. Pak Ustaz, saya jalan pagi juga biar sehat. Alhamdulillah, sampai jumpa Pak Camat. Sukses selalu. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ini hormat, nggak panggil nama, panggil pangkat aja. Bayangkan kalau saya jalan pagi jumpa Camat. Sarimin. Jalan pagi Min. Iya Jul. Biar sehat Min. Iya Jul, biar sehat. Lu juga jalan pagi ya Jul. Hormat nggak nih? Sebut nama nggak hormat? Ibu hormat nggak sama mertua? Bapak hormat sama mertua? Berani panggil namanya? Hei Khadijah, sarapan pagi dulu yuk. Kalau nggak dipecat jadi mantu. Bapak berani manggil mertua bapak namanya aja. Udin, mandinya cepet Din. Kalau ngomong namanya nggak pakai pangkat, itu menghina, itu bukan menghormat. Paham?
Maka saya heran ada khotib Jumat berani khutbah manggil Nabi kayak manggil kawannya aja. Muhammad pun hijrahlah dari Mekah ke Madinah. Dikawani sama Abu Bakar, dikejar-kejar sama Abu Lahab. Iya, sama aja dia nyebut Nabi sama Abu Lahab sama Abu Jahal. Sama Sayyidina Abu Bakar. Sama. Aneh, gelar profesor doktor. Manggil Nabi Muhammad. Itu Muhammad itu kayak kawannya aja dibikinnya. Allah mengharamkan manggil Nabi nggak pakai pangkat. Apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya? Haram. Ada pula orang bilang bid'ah manggil Nabi pakai Sayyidina. Justru manggil Nabi nggak pakai pangkat hukumnya haram. Diharamkan dalam Quran surah An-Nur ayat 63. An-Nur 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kau panggil Nabi seperti manggil kawanmu sesama kamu. Jangan panggil Nabi kayak manggil kawan. Kayak mana manggil kawan? Ya namanya aja. Udin. 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 Budek lu. Nggak boleh manggil Nabi seperti manggil kawan. Nggak hormat itu, betul? Paham? Kalau kita manggil nama mertua aja nggak berani kok, masa manggil nama Nabi boleh? Sekarang saya tanya, lebih agung mertua atau lebih agung Rasul? Kok manggil mertua nggak berani namanya, manggil Rasul berani namanya? Kemana akalnya itu? Profesor, doktor, kiai, akalnya kemana itu? Mulai hari ini jangan panggil Nabi dengan pangkat, dengan namanya tanpa pangkat. Kalau mau panggil namanya boleh, Muhammad Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih baik nggak usah disebut. Nabi kita bersabda, siapa rajin ke masjid berarti imannya terjamin. Nabi bersabda, istri manapun kalau mati suaminya ridho kepadanya wajiblah surga baginya. Kan enak gitu. Kata Rasulullah, kan sedap. Mesti panggil-panggil nama sih. Sampai sini paham? Kenapa yang disebut pangkatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi laila? Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Allah mau tunjukkan ini orang agung. Dan ini dilakukan di terjadinya Quran ini turun ini itu 15 abad yang lalu. Ketika itu orang Eropa masih buta huruf. Amerika belum ditemukan oleh dunia modern. Eropa belum bisa nulis. Eropa baru bisa nulis itu datang orang Romawi menjajah mereka, diajari nulis A, B, C, D, E, F, G itu huruf Romawi. 15 abad yang lalu orang Eropa belum bisa nulis. Orang Jawa udah, orang Jawa abad ketiga udah bisa nulis. Batu tulis itu, Purnawarman itu abad ketiga sudah bisa nulis. Betul nggak? Lebih hebat orang Jawa dari orang Eropa. Orang Eropa nggak punya tulisan, minjem tulisan Romawi 15 abad nggak dikembalikan. Kita punya tulisan sendiri. Hebatan orang Indonesia dari orang Eropa. Tapi orang sekarang ini malah lebih tergila-gila sama Eropa, sama Amerika daripada dengan Islam, dengan budayanya sendiri. Ini diambil menjadi administrasi dunia. Seluruh dunia mengambil ini. Sehingga orang kalau nulis surat kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, masukkan kantor pos, sampai enggak? Sampai enggak? Sampai karena pangkatnya ditulis. Kalau namanya ditulis enggak pakai pangkat, enggak sampai itu surat. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo di Jakarta. Tukang pos bilang, Joko Widodo kok ada 2000 kok di Jakarta kok. Mau dikirim kemana ada 2000 namanya Joko Widodo. Tapi kalau pakai nama sertakan pangkatnya. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Masukkan kantor pos. Sampai enggak? Itu ngambil dari Quran. Tapi kita nggak sadar itu. Quran surah Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Kamu orang beriman,
Kalau mengadakan transaksi tidak cash, transaksi tidak tunai, apakah utang piutang tapi pakai waktu, atau beli tapi pakai waktu, nyicil dan sebagainya. Faktubuh, wajiblah kau menuliskan perjanjian. Padahal waktu itu orang yang bisa nulis sedikit. 15 abad yang lalu Mekah itu disebut kaum yang ummi, kaum yang buta huruf. Bayangkan zaman itu orang tidak bisa menulis, tapi kata Allah tulis. Kalau kamu nggak bisa nulis, cari tukang tulis. Oh, katib. Tukang tulis itu namanya sekarang apa? Notaris. Ya. Bayangkan Eropa masih primitif, belum bisa nulis. Allah udah suruh tulis. Dan kalau nggak bisa nulis, panggil notaris, ahli tulis. Dan sertakan 2 orang saksi laki-laki. Kalau laki-laki nggak ada 2, 1 laki-laki 2 perempuan. Saksinya, saksi perjanjian tertulis itu. Hebat nggak? Itu diambil. Kembali kepada Rasul. Rasulullah SAW itu, Walladzi arsala rasulun ummi, bukan? Jangan tengok. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari golongan kaum itu sendiri. Jadi di situ ditulis. Saat itu kaum itu disebut kaum buta huruf. Nabi Muhammad SAW waktu mau pergi Isra dan Mi'raj dipanggil hambanya. Pangkat banyak. Ada Rasul, ada Nabi, ya kan? Ada apa lagi? Hamba, banyak. Tapi yang Allah pilih hambanya. Ternyata hamba Allah ini gelar tertinggi. Setelah hamba Allah baru Rasul, baru Nabi. Makanya syahadat kita pangkat yang diambil 2. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. 2 pangkat ini. Abduhu ini hamba Allah, ini gelar paling tinggi. Nabi Isa pun menyebut dirinya hamba Allah. Waktu Nabi Isa baru lahir, digendong ibunya, demo datang. Bani Israel demo. Bani Israel datang, Maryam, kau ini anak orang baik-baik, bapakmu imam besar Masjidil Aqsa, Imron. Paman yang membesarkan kamu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun, mamamu wanita bersih dan solehah. Kenapa kamu jadi pezinah begini? Ngaku, jinah sama siapa? Ayo ngaku, anak siapa ini? Anak jinah siapa ini? Ayo ngaku. Siti Maryam tunjuk anaknya. Fa'asyarathu. Nggak mau ngomong. Siti Maryam udah sumpah. Karena hamil ini Allah yang perintah. Kata Siti Maryam alaihissalam, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Pemurah, yang memerintahkan aku agar hamil tanpa suami, bahwa aku akan tutup mulut kalau ditanya aku nggak mau jawab. Anak siapa biar Allah yang jawab. Begitu. Maka ditunjuk anaknya. Marah demonstran. Anak indilin ini kok ngomong recah gitu. Anak kecil kok suruh ngomong, mana bisa? Ngaku aja. Jinah sama siapa? Anak jinah siapa ini? Tiba-tiba anak itu bicara. Inni Abdullah. Yang diambil pangkatnya Abdun, hamba. Aku bukan anak zina, aku hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah memberikan kepadaku sebuah kitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya. Nomor 2 nabi itu. Nomor 1 hamba Allah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Allah jadikan aku dimanapun aku datang, tempat yang kudatangi akan menjadi tempat yang barokah sampai hari kiamat. Berangkatlah Nabi naik buruk. Satu hewan, asal kata barkun kata ulama, kecepatan cahaya. Barkun itu kilat menyambar. Kata Nabi sekali loncat hilang dari pandangan mata. Kalau cahaya, kecepatan cahaya sekarang bisa diukur 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Bukan per jam, per detik.
300.000 kilometer per detik. Sekali loncat, hilang. Nabi naik buraq. Badan Nabi nggak hancur. Nggak hancur. Nyebrang langit sampai ke alam gaib surga. Nabi nggak hancur badannya. Berarti Nabi kan waktu itu dibikin Allah kuat sama dengan buraq, sama dengan malaikat Jibril. Betul? Kalau kekuatan biasa hancur lah, terbakar. Paham? Sampai di Sidratil Muntaha, buraq pulang kampung, masuk surga Ma'wa. Dia dari surga Ma'wa. Malaikat Jibril merubah bentuknya menjadi bentuk asli. Waktu dengan Nabi itu dari dunia bentuk manusia. Sampai Sidratil Muntaha bentuk malaikatnya yang asli. Agung bentuknya itu. Sayapnya 600. Dibuka satu sayapnya, kata Imam Ibnu Katsir, tertutup matahari dari barat sampai ke timur. 600 sayap. Kepalanya di langit ketujuh sana, kakinya entah di mana. Kalau malaikat Jibril kecil, tugas beliau ngantar wahyu, betul. Kalau dia terbangnya kayak bajai, tik 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 tik, antar wahyu kata Allah, kitik kitik. Sampai ke dunia nabinya udah keburu mati. Terlambat, betul. Sebegitu agung malaikat Jibril. Nabi yang kecil sebesar kita mampu melihat malaikat Jibril utuh dari kepala sampai kaki. Padahal kepala dari mana kaki kita? Kita lihat tiang masjid ini aja, lihat atasnya nggak nampak bawahnya. Lihat bawahnya nggak nampak atasnya. Kenapa? Karena tiang masjid itu lebih besar dari kita, betul? Kenapa saya bisa melihat Bapak ini lengkap dari kepala sampai kaki? Paling tidak kami sama besar atau besar saya dari beliau, betul? Nah, malaikat Jibril gitu besar bisa dilihat Nabi lengkap. Walaqad ra'ahu nazatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril kali yang kedua. Inda Sidratil Muntaha. Di sisi Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Dekat surga Ma'wa. Berarti kan kekuatan Nabi saat itu dengan malaikat Jibril sama kuatnya. Percaya? Maka Nabi nggak hancur nyebrang langit. Sampai situ malaikat Jibril pamit. Izinkan aku pergi. Gitu. Nggak bisa menyambung perjalanan. Batas saya ini kata malaikat Jibril Sidratil Muntaha. Kalau saya lewat lagi ke atas, saya akan hancur sirna tanpa bekas. Nggak kuat saya melewati garis Sidratil Muntaha. Nabi berangkat sendirian, diangkat Allah Mi'raj. Lewat Sidratil Muntaha sampai ke Raf-Raf, sampai ke Mustawa. Lautan cahaya. Berarti saat itu kekuatan Nabi mana lebih kuat dari Jibril? Berarti fauqal malaikatil kiram maqamu. Kedudukan Nabi itu jauh lebih hebat dari malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Sampai sini bisa paham? Ini bukan dongeng, ini ngaji. Kalau sawit murah, karet murah, suruh ganti jengkol sama pete, ya itu baru main-main namanya. Ini ngaji, nggak main-main ini. Sampai ke Mustawa, Nabi melihat lautan cahaya, agung sekali. Tapi Allah bukan bertempat di situ. Maha suci Allah dari memerlukan sebuah tempat. Sebelum ada apa-apa, Allah sudah ada. Setuju? Sebelum ada tempat apapun di dunia nggak ada apa-apa, Allah sudah ada. Setuju? Huwal awwalu. Nanti setelah kiamat semua hancur, Allah sendiri ada. Malaikat Jibril mati, Mikail mati, semua mati. Huwal akhiru. Dia yang akhir. Betul? Az-zahir. Allah itu zahir. Wal batin. Tapi batin. Artinya zahirnya Allah nggak bisa dikurung dengan tempat. Sampai sini bisa paham? Nabi Isra dan Mi'raj sampai Mustawa dialog dengan Allah. Bukan berarti Allah bertempat tinggal di langit. Nabi Musa juga menerima wahyu di atas gunung Tursina. Betul? Allah dengan Nabi Musa dialog di mana? Di gunung. Apakah Allah berada di gunung Tursina? Iya, kata Yahudi. Yahudi bilang iya.
Maka mereka tiap tahun naik ke atas tuh jumpa Allah. Allah di situ. Ah bukan, Allah nggak mungkin di sini. Siapa bilang? Nabi Musa aja ngomong-ngomong sama Allah di sini kok. Itu logikanya Yahudi. Batil itu menurut Islam. Nabi dialog di Mustawa, iyalah. Tapi bukan Allah bertempat di situ. Jadi ngapain Nabi ke sana? Allah mau menaikkan Nabi dalam derajat yang paling agung. Dan Nabi itu setinggi apapun beliau tetaplah seorang manusia. Betul? Seorang makhluk. Kalau makhluk pasti memerlukan tempat. Betul? Mustahil makhluk bebas dari keperluan dengan tempat. Mustahil. Setuju? Yang namanya makhluk mesti ada tempat. Betul? Allah nggak perlu tempat. Sebab Allah bukan makhluk. Allah adalah pencipta segala makhluk. Sampai sini paham? Dialoglah Nabi memuji Allah dengan kalimat yang tidak bisa diterjemahkan. Saking indahnya kalimat pujian Nabi itu. Allah puji Nabi dengan kalimat begini kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Macam mana terjemahkannya itu coba? Segala keagungan, segala kehebatan, segala keberkahan, segala apa saja yang tidak bisa digambarkan kekuasaan Allah dan keagungannya itu semuanya adalah milik Allah. Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kembali Nabi nggak disebut namanya. Enggak disebut assalamu alayka ya Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Selamat atasmu hai Nabi. Rahmat Allah atasnya, barokah Allah semuanya untuknya. Semua kesejahteraan untuk Nabi. Di tempat yang enggak ada makhluk satupun kecuali hanya Nabi Muhammad yang sampai ke sana. Malaikat Jibril pun tidak. Apa jawab Nabi? Lihat keagungan Nabi. Enggak dijawab Nabi assalamu alayya, memang aku yang selamat. Akulah. Enggak. Nabi jawab apa? Assalamu alayna. Keselamatan dan kesejahteraan itu bukan milikku aja ya Allah. Tapi juga untuk umatku yang ada di dunia. Sayyidina Bilal, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Jubair, Sayyidina Tolha, Sayyidina Utsman. Itu semua itu ikut juga menjadi selamat dan sejahtera. Ada pemimpin kayak gini? Ada? Enggak lupa Nabi dengan umatnya di dunia sana, padahal beliau di Mustawa. Lebih tinggi dari kedudukan malaikat Jibril saat itu. Enggak lupa diri Nabi. Wa ala ibadillahi salihin, dan untuk hamba-hambamu ya Allah yang soleh-soleh sampai hari kiamat. Ih, mana ada orang begini. Kalau orang biasa kayak kita baru jadi ketua RT aja diwawancari, bagaimana Pak kok bisa jadi ketua RT teladan tahun ini? Saya itu kerja. Ih, kalau nggak ada rakyatmu mana bisa kau kerja. Betul? Betul? Nabi itu di Mustawa. Maka saya tanya, adakah imbangnya kehebatan Rasulullah SAW? Ada? Nggak ada. Keagungan Nabi itu tak ada imbangnya. Pantaskah kita mengidolakan Nabi? Pantas, sosok kayak begitu kita idolakan, pantas apa enggak? Pantas. Enggak ada yang layak kita idolakan melainkan Rasulullah. Kalau orang cari idola itu kan yang paling sempurna, betul enggak? Mana ada orang, idola saya manusia rata-rata aja. Enggak ada. Mesti manusia yang lebih unggul, betul enggak? Dan karena keagungan Rasulullah SAW itulah kita takluk mengikuti Nabi lahir dan batin. Nggak usah ragu-ragu dengan Nabi.
Semua yang dibuat Nabi pasti bagus. Karena kalau jelek pasti ditegur Allah. Betul. Seandainya Nabi melakukan kesilapan, bukan kesalahan, Nabi nggak salah. Nggak mungkin Nabi salah. Ada satu aturan yang belum berlaku Nabi lakukan, tidak pantas untuk dirasa manusia, Allah ditegur Nabi. Satu hari Nabi sedang dakwah orang sombong, namanya Walid bin Mughirah, orang paling kaya di Mekah, ahli sastra, berpengaruh, kaya raya, bajunya sutra. Zaman itu baju kain begini aja harganya 400 dirham, kan harus ditenun tangan. Bajunya dia sutra. Dia mandi setiap hari. Orang Islam, orang Arab waktu itu mandinya seminggu sekali aja, hari Jumat aja. Jumat saja, payah cari air. Dia mandi setiap hari. Kalau dia mau pergi pakai baju sutra, dia pakai minyak wangi. Dia mandi lagi, asap kayu gaharu itu. Diasapin jubahnya. Sehingga kalau dia jalan 4 meter dia udah kecium harumnya. Walid bin Mughirah datang jumpa Nabi mau bicara tentang Islam. Nabi berharap sekali ini orang masuk Islam. Kalau dia masuk Islam diharapkan orang Mekah bisa masuk Islam banyak sekali. Karena dia tokoh berpengaruh. Nabi itu sungguh-sungguh dakwah. Tiba-tiba datang muazin Nabi yang kedua, namanya Abdullah bin Umi Maktum, buta, miskin, bajunya compang-camping, mandi seminggu sekali, nggak punya minyak wangi, suaranya keras, muazin. Muazin Nabi kan dua, Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Subuh kan 2 kali azan subuh. Umi Maktum ini buta radhiyallahu anhu. Dia suaranya keras, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kira-kira begitu. Nabi lihat, ini orang kaya nih. Aduh, kenapa datang sekarang? Kalau ini datang mesti ini pulang nih. Nabi buang muka tuh, kenapa datang sekarang? Allah turunkan wahyu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Masam muka Nabi ketika datang orang buta kepadanya. Padahal orang buta ini datang sungguh-sungguh mau belajar agama. Nabi berharap orang kaya bisa masuk Islam, padahal dia tidak sungguh-sungguh mau belajar agama. Kalla, jangan begitu. Innaha tadhkirah, ini peringatan. Liman sya'a dzakaroh, bagi orang yang mau ikut peringatan. Nabi langsung bangun, itu laki-laki buta dipeluk sama Nabi. Padahal kalau Nabi simpel aja, siapa yang tahu wahyu itu turun? Ada yang tahu? Ada yang tahu wahyu itu kecuali Nabi? Nabi peluk, didudukkan di sebelah Nabi. Langsung pergi nih Walid bin Mughirah. Bau apa? Dia pulang. Ini oleh orang liberal digoreng, pernah ditulis sama orang barat. Inilah buktinya Nabi tidak maksum. Nabi itu berdosa. Dituliskan ayat ini. Nabi masam ketika orang buta datang dia buang muka. Maka Allah tegur, maka berdosalah Nabi. Nabi mana berdosa? Kenapa? Karena yang datang orang buta. Dia nggak lihat Nabi buang muka, dia nggak tersinggung. Tersinggung dia orang buta itu? Tersinggung nggak? Kalau nggak tersinggung berdosa kan Nabi? Tidak. Kenapa Allah tegur? Untuk kita, untuk pelajaran bagi kita. Al-Quran itu hudal linnas, untuk kita. Supaya Nabi itu agung. Dan memang Nabi agung. Orang-orang orientalis mencoba mencari-cari aib Nabi, nggak ketemu. Nabi itu istrinya banyak. Iya 12. 3 yang menyerahkan diri padanya, 15. Menurut Syekh Imrani dalam kitab Al-Bayan di jilid 9 Kitabun Nikah, istri Nabi 12, 3 yang menyerahkan diri kepadanya. Ini Nabi nafsunya besar. Pembohong kau. Nabi itu nikah umur 25. Istri Nabi itu janda 2 kali. Siti Khadijah radhiyallahu anha, ibu kita ini janda 2 kali, meninggal suaminya, kawin lagi meninggal. Suami yang kedua namanya Hindun, anaknya Hindun bin Hindun. Wafat janda 2 kali. Yang ketiga Rasulullah umur 40, Nabi 25. Betul? Perkawinan berjalan 25 tahun harmonis. Tidak pernah bertengkar. Seluruh harta Khadijah habis untuk agama.
Nabi yang hebatnya ini yang perlu dicatat nih. Nabi tidak memadu Siti Khadijah sampai umur 65, Nabi umur 50 sebagai satu-satunya istri. Padahal setiap ada suku masuk Islam, selain kasih harta, suku juga kasih gadis. Supaya ada hubungan sumundo, kata orang Minang. Nah, supaya ada berbesanan, paham? Tapi Nabi nggak terima, nggak mau Nabi. Kalau Nabi katanya nafsunya besar seperti tuduhan orientalis barat, Nabi itu nafsunya gede. Mana ada nafsu gede bertahan 25 tahun dengan seorang istri sampai umur 65? Saya tanya dulu ibu-ibu, maaf. Adakah perempuan umur 65 masih seksi? Yang kuat jawabnya, ada? Udah 65 pastilah sudah kiwir-kiwir. Itu hukum alam, betul? Tapi Nabi tetap dengan satu istri. Sampai umur 65 wafat di pangkuan Rasul sebagai satu-satunya istri. Dan Nabi gak pernah manggil istrinya, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha ini dengan namanya. Ya Khadijah gitu, enggak. Dipanggil apa? Ya Habibi. Ya Habibi. Habibi. Wahai kekasihku. Dan ini yang mengamalkan orang Amerika. Orang Inggris yang tidak Islam. Dia panggil istrinya Madalyn, sweetheart, honey, my love. Baby, I love you baby. Itu ajaran Rasul yang make orang Barat. Kita 7 keturunan Islam manggil istri kita seenaknya. Woi, buka pintu woi. Apa kerja orang Islam hari ini? Tamunya datang, dia menjerit ke dapur. Woi, bikin kopi 2 woi. Yang banyak gulanya woi. Kok pakai woi sih? Untung istrinya nggak jawab. Gula habis woi. Beli dulu gula woi. Kan udah jadi warung kopi rumah kita. Panggil istri itu sayang. Baby, I love you baby, honey, sweetheart. Kalau badannya kecil, panggil dia yang membuat dia bangga. Si kumil-kumil, abang pulang. Dia pun lari-lari kecil buka pintu. Abang. Jangan mempermalukan dia. Woi, Nyel, buka pintu Nyel. Unyel. Hunna libasul lakum. Itu wanita pakaianmu, hai laki-laki. Istrimu itu pakaianmu. Wa antum libasul lahun. Kamu pakaian istrimu. Kalau baju kita robek-robek, kita bau dekil, kita jorok-jorok, kita pakai baju yang rusak, yang malu siapa? Baju kita apa kita? Ini istri pakaian kita, harus dipelihara sebaik-baik mungkin. Betul? Betul? Hampir semua orang Indonesia manggil istrinya sembarangan aja. Ada sih yang manggil sayang, ada. Satu orang kakek-kakek. Umur 82 tahun. Datang tamunya kawan udah 4-5 tahun gak ketemu. Weh masuk ya Allah. Kowe masih sehat dul? Masih Kiran. Ya duduk dulu. Ada berapa tahun kita gak jumpa ya? 45 tahun dul. Sehat kowe? Sehat. Istrimu? Oh udah lama mati. Udah mbok ganti, siapa sing gelem hari tua kayak ngene kowe. Bojomu masih ada? Masih, istriku masih sehat. Kowe mau minum kopi? Mau. Dia panggil istrinya. Sayang, bikinkan kopi sayang, 2 sayang, yang manis. Ini kawan abang udah lama gak datang sini. Jangan lupa sayang, cepat sikit ya. Ya sayang. Heran kawannya itu sampai melongo. Begitu dikasih teh apa kopinya, terima kasih sayang. Masuk istrinya, kawannya itu, hebat sekali kau dul. Ya Allah, udah umur 80 tahun, gue umur 82. Manggil istrimu sayang, romantis banget. Shh, aku lupa namanya.
Saya panggil sayang tuh biar aman. Perempuan diletakkan Nabi pada tempatnya. Perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk sebelah kiri. Min dila wa khalaqa minha zawjaha, dijadikan istrinya di tulang rusuk. Min dila, tulang rusuk. Secara filosofi Allah ingin beritahu pada kita, istri itu adalah dari tulang rusuk, pendampingmu, letakkan di sampingmu. Jangan letakkan dia di atas kepala kau puja-puja, karena dia tidak diciptakan dari rambut. Tapi jangan kau jadikan dia keset kakimu, karena dia tidak terbuat dari kulit kakimu. Dia terbuat dari tulang rusuk. Maka jadikan dia pendampingmu, berbagi bahagia, berbagi duka, berbagi kesenangan, berbagi kepahitan hidup dalam satu perahu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang ada laki-laki ini yang sama perempuan tuh nunduk banget gitu. Sampai istrinya pakai baju pink, dia pink. Ismail Marzuki sudah mengarang lagu itu. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk hasil ciptaan Tuhannya. Dijadikan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Tapi ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling, wanita berbadat di tempat pipu. Ustadz pandai juga nyanyi. Cuman kalau ustadz ngerangkap profesi jadi penyanyi, penyanyi bangkrut. Kadang-kadang ada wanita itu dijadikan anak jajahan sama suaminya. Ya Allah, salah aja istrinya. Istrinya pakai baju merah pagi-pagi udah mandi rapi bersih dibentak. Baju merah, kampungan. Nanti kamu di tanduk sapi baru tahu. Di manalah ada sapi di Menteng. Coba. Kejamnya bukan main sama istri. Begitu keluar rumah, lewat di depan rumahnya perempuan pakai baju merah. Marah? Enggak. Dia lihat, jeng manis sekali, pakai baju merah, Tadi istrinya dibentak, bener nggak? Giliran istri orang, Ada laki-laki begitu. Jangan begitu. Istrimu itu pendampingmu dari tulang rusuk. Tapi ada pula perempuan itu dominan. Lakinya takut kali sama istrinya. Padahal lakinya itu polisi. Kalau udah pakaian dinas, pakai semprit, pakai semua, pakai handi toki, sepatu bot, di pinggir jalan berdiri, ngeri orang nengoknya. STNK, gemeter kita, kumisnya berdiri gitu. Begitu sampai rumah dia, ditanya istrinya, mana duit? Turun kumisnya. Kadang-kadang ada juga istri yang kejam. Kejam istri ini. Suaminya di rumah aja, kena bentak. Di rumah aja, jijik lihat wajahmu, pergi. Cari duit. Susah di rumah kena bentak, pergi keluar. 3 hari baru pulang. 3 hari nggak pulang-pulang, mati sekalian. Ampun jadi suami ini. Kerja dia bawa pulang duit. Ada duit, dapat duit. Kasih 50.000. Berapa ini? 50.000. Mana cukup makan?
Kata anggota PDIP bisa 3 hari makan 50.000. Saya bingung juga, 50.000 3 hari. Saya itu yang belanja saya. Sejak kecil ibu saya pun nyuruh saya belanja. Sudah kawin istri saya pun saya yang belanja. Saya begitu dengar 50.000 3 hari, saya belanja Malik Saring dekat rumah saya itu. Itu mangganya bagus tuh. Saya minta 2 kilo, harum manis. 2 kilo. Belum belanja yang lain nih, baru mangga. Berapa? 50.000. Iya. Saya tengokin, saya lihatin. 3 hari makan ini. Cukup sih makan mangga 3 hari 2 kilo cukup. Tapi mencret. Gila ini orang. Istri itu kadang-kadang kejam begitu. Di Sukabumi ada seorang penjual es krim. 2 drum itu, 2 tong es krimnya. Dipikul dengan bahunya. Dipukul itu loncengnya, tung 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 tung, es krim, tung tung tung. Dari jam 8 pagi hujan gerimis sampai jam 5 sore hujan. Di Sukabumi dingin begitu. Pulanglah dia ke rumah basah-basah, lesu dia. Ditengok istrinya, duit mana? Duit. Kata suaminya, nggak ada duit. Main judi lu? Bukan. Ini hari hujan, Neng. Jeng, hujan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 hujan. Nggak laku es krim. Goblok. Udah tahu musim hujan jual es krim. Jatuh lakinya langsung stroke. Kejam sekali sama suami. Terlalu kejam kadang-kadang istrinya sama suami. Senyum kenapa sih? Kok sedih sih mas? Iya nggak ada duit. Udahlah nggak usah sedih mas. Aku sedih kok. Sedih no dodolan rene ngopo-opo ya. Udah mas nggak usah sedih. Senyum yang manis menyambut suami pulang kerja itu ibadah setahun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya ibadah sunat setahun. Dipegangnya tangan suaminya. Ayo masuk mas. Kasih air putih. Aku susah. Malam ini kita makan apa? Tenang mas, makan es krim. Kan enak begitu. Kata suaminya, tapi hari hujan, dingin, bagaimana makan es krim? Tenang, saya panaskan sebentar. Kalau Rasulullah memberikan contoh begini, kenapa kita nggak bisa? Kita kan harus niru, betul nggak? Nabi datang. Ditanya sama Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan wahai istriku Humairah. Dia panggil Nabi panggil Aisyah bukan Aisyah, Humairah wahai si pipi merah. Tanya, ada makanan? Kata Siti Aisyah ibunda kita, nggak ada makanan ya Rasul. Kamu nggak masak? Masak tapi rotinya angus. Roti angus. Kata Nabi, tadi masaknya dijemur apa dibakar? Dibakar ya Rasul. Biasalah kalau dibakar sekali-sekali angus. Biasa. Bawa sini rotinya. Dimakan sama Rasulullah. Bagaimana ya Rasul? Enak juga sekali-sekali makan roti angus. Ada pahit-pahitnya. Alangkah indahnya perilaku Rasul itu. Satu hari datang lagi, tak berapa lama ke rumah ibunda Aisyah. Ada makanan. Diam Siti Aisyah. Ada makanan wahai Aisyah. Ya Humairah, ada ya Rasul. Tapi kenapa? Tadi waktu masak sayur mau nuangkan cuka, lepas botolnya. Terus sayurnya, cukanya sebotol. Rasulullah bilang bawa sini, sayurnya bawa sini. Rasulullah ambil roti, makan pakai cuka. Kata Rasul, bagaimana ya Rasul rasanya? Enak juga sekali-sekali makan roti pakai cuka. Ditiru sama orang Palembang. Empek-empek. Oh, begitu akhlak Rasul. Kita bisa nggak? Harus bisa belajar. Mesti bisa. Mesti, karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Contoh untukmu, untuk kamu tiru. Dan contoh itu pasti sempurna. Paham ya? Saya teringat Gus Dur.
Saya ini orang yang paling suka makan enak. Tidak banyak saya makan, tapi mesti enak. Dan tidak mesti mahal. Ibu saya itu masak pandai sekali. Apa aja dimasaknya enak. Pakai kakinya aja digini-giniin enak. Iya, ibu saya tuh kalau masak melelet makannya, bener. Dan dia suka memasak pakai kelapa, tukang parutnya saya. 2 keping tuh jadi 2 biji dibelah 2, 4 itu saya ngukur. Nggak saya kasih ibu, saya ngukur. Sejak SD kelas 1 saya ngukur. Cepat sekali saya ngukur dan tidak ditekan. Diputar aja, lembut. Kata ibu saya, pandai kok ngukur, nak, lembut. Saya aja yang ngukur. Saya kukur sampai ibu saya wafat saya kukur. Nggak saya kasih ibu saya kerja. Nimba air saya timba. Laki-laki 1 saya waktu itu. Tiba-tiba saya kawin, istri saya orang Sunda. Sunda kan biasanya kasih sambal lepas di kebun aja. Ampunlah, tiap hari lalap aja. Lalap aja daun pepaya, lalap. Istri saya tuh cantik, lembut, baik, insinyur teknik kimia. Sayanglah saya, maka saya kawin. Tapi kalau lalap terus, udah paling banter direbus, bayam direbus, sawi direbus. Satu hari saya pulang kerja, saya dosen, ngajar saya. Pulang jam 2:30, capek sekali, laparnya bukan main. Saya bilang, makan. Sebentar ya bang, dimasak dulu sayurnya. Udah segini marah saya. 2:30 baru masak sayur. Setengah jam baru masak, orang pakai kompor sumbu. Begitu terletak makanan jam 3 itu, saya makan. Saya lihat gitu, yang dimasaknya cuma rebus sawi hijau. Saya bilang, ini makanan kambing. Langsung nangis istri saya. Emang iya kok. Entah doa apalah dia tahajud malam. Seminggu kemudian saya pulang lagi jam 2:30. Dimasakkannya sawi hijau lagi. Saya makan, habis 1 piring. Saya bilang, lezat sekali sawi ini. Lagi masih ada sedikit lagi bang. Dia kalau mau masak, kalau mau makan baru dimasaknya. Nggak pernah masakan itu dimasak pagi makan sore. Istri saya nggak mau itu. Mau makan baru dimasak. Dia insinyur teknik kimia. Dia tahu kalau ini lama jadi racun ini, kalau bayam lama jadi racun ini. Dia tahu. Jadi saya makan, tambah lagi makan. Ya Allah enaknya. Besok sayur ini lagi. Dilihatin wajah saya. Bukannya ini makanan kambing mas katanya. Demi Allah tidak, saya bilang tidak. Saya minta maaf kemarin. Ini enak sekali nih, enak. Entah di ludahinya nggak tahulah. Enak. Tapi saya masih sering komplain makanan itu. Saya makan 3 aja, nasi, sayur, ikan. Tapi kalau tidak keasinan atau saya marah. Satu hari saya duduk di VIP room airport Pekanbaru, saya tamu gubernur. Mau terbang, saya nunggu terbang, ada TV One dihidupkan. Acaranya kalau nggak salah tokoh kita, Gus Dur, yang diwawancarai istrinya almarhum Gus Dur sudah wafat. Saya dengar, apa sih kelebihan Gus Dur? Karena yang paling dekat dengan beliau kan istrinya. Kalau istri udah bilang suaminya hebat, soheh itu. Yang bilang Rasul, khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dari kamu semua aku yang paling baik terhadap istriku. Jadi kalau istri sudah bilang suamiku itu, itu sahih itu. Walaupun istri kita kasih emas, kalungnya 1/2 kilo sampai lidahnya keluar gitu. Dia belanja ke mall, kawan-kawannya jumpa, jeng, kurasa di dunia ini yang paling bahagia engkau lah jeng. Suamimu ganteng, kaya raya, rumahmu di Menteng, perhiasanmu sampai melet, ya kan? Hebat dah, kaulah yang paling kaya, yang paling bahagia. Tasnya kulit rusa, sepatunya kulit buaya. Ya Allah, tiba-tiba perempuan ini apa? Cukuplah aku yang merasakan penderitaan ini. Udah, suaminya pasti dibilang orang sontoloyo, anak gondruwo. Ini tergantung istri, betul nggak? Betul. Apa kata istri Gus Dur? Waktu ditanya, saya betul-betul berkesan bagi saya. Perlu bapak tahu, ibu-ibu tahu. Apa sih kelebihan Gus Dur?
Kata wartawan itu, menurut ibu yang paling istimewa. Apa kata Ibu Sinta? Seumur perkawinan kami, Gus Dur itu tidak pernah komplain soal makan. Apa saja yang saya masak dan saya hidangkan, beliau makan dengan lahap dan tidak pernah komplain. Nampaklah Gus Dur duduk di atas tempat tidur kecil, pakai celana sedengkul, pakai kaos, dikasih nasi putih, ada ayam pahanya aja, sama sendok. Nggak pakai kecap, nggak pakai sambal, nggak pakai sayur. Dimakan nasi putihnya masuk mulut, ayamnya digraut. Dimakan nasi putih, graut. Saya langsung nangis ya. Ya Allah, kalau aku banting itu. Paling tidak ada kecap dong, betul nggak? Atau ada sambal dong, kan gitu kan? Saya keluar, saya nggak tahan, saya ambil telepon. Telepon istri saya. Assalamualaikum yang. Saya panggil istri saya sayang. Baru tahu. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam, abang udah mana? Abang udah di airport, abang mau pulang ini, nunggu pesawat aja. Sudah di airport abang. Oh iya bang, sehat-sehat, baik-baik ya bang. Dek, abang minta maaf selama perkawinan sering marah-marah soal makan. Sambil nangis ya. Dia bilang, abang sehat bang. Sehat, ya Allah. Bang, abang sehat-sehat. Abang selamat ya bang, jangan jatuh naik kapal terbang. Dikirainnya saya buang tabiat mau mati. Pulang saya bilang, begitu sampai istri saya, kenapa sih bang? Saya bilang, saya minta maaf dulu, saya minta maaf. Saya malu saya. Saya baru dengar Ibu Cynthia Nuria mengatakan, Gus Dur itu seumur hidup perkawinan gak pernah komplain soal makan. Apa aja diberi dia makan. Gus Dur, masa saya lebih miskin dari Gus Dur? Saya peluk dia. Saya minta maaf, lain kali aku gak komplain dulu. Ku makan aja lah, enak gak enak. Rasulullah bilang kalau makanan itu enak, makan. Dan puji-pujilah makanan. Kalau tidak enak, diam. Jangan komplain, tak usah makan. Itu, kalau nggak enak, diam, nggak usah makan. Jangan komplain. Udah dimakan, komplain pula. Kan kurang ajar itu. Perempuan ini kan butuh, perasaannya kan 9. Dia butuh dipuji, paham? Perempuan ini kalau udah dipuji, hilang capeknya. Dia masak nih. Tamu 100 orang nih, yang masak perempuan, ya nggak? Dihidangkan makanan, 100 orang nih makan, laki-laki semua kan? Laki-laki dulu kalau di Indonesia kan, makan kenyang-kenyang. Yang perempuan-perempuan ngintip itu, dimakan habis, tinggal tulang-tulangnya aja gitu. Kucing aja yang bisa makan, habis semua bersih. Si perempuan yang masak 10 orang ini, begitu laki-laki pergi dia lihat habis semua, dia nggak marah. Dia bilang apa? Alhamdulillah, habis semua. Ya Allah, makanan kita enak. Mereka lahap, padahal nggak makan nih perempuan yang 10 nih, karena laki-lakinya ini akalnya memang kurang. Perempuan nggak dikasih dimakan semua, gila bener nih laki-laki. Coba kalau kita yang masak, perempuan makan dihabisin, kita bilang memang perempuan ini otaknya nggak ada. Wong kita yang masak nggak cuma ditinggalin tulang. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan, paham? Maka kita ini disuruh Nabi berpura-pura lah. Untuk menyenangkan hati istri boleh bohong. Enak sayurnya bang, Masya Allah enaknya luar biasa deh. Padahal aswet. Bohong boleh demi menyenangkan istri. Enak bang, enak. Tapi saya rasa tadi agak asin bang, sedikit. Nah, itu mesti dipuji-puji. Cuman salahnya ini ada salahnya juga. Perempuan kalau masak dipuji-puji, 3 bulan nggak tukar menunya itu aja. Ampunlah kita dibikinnya. Begitu dia masak toco terong, kita bilang enak sampai berkeringat. Aduh, inilah makanan terlezat, toco terong. Terus 3 bulan toco terong terus. Sampai mertuanya bilang, kok toco terong terus sih, Jeng? Dia bilang apa? Kang Mas seneng. Ya seneng, tapi kalau 3 bulan belenger Mas. Udah sampai sini aja. Mari kita belajar tentang keagungan Rasul dan jadikan Rasul itu betul-betul uswatun, contoh yang baik. Enggak bisa kita menirunya, berjuang sampai bisa. Jangan terus apatis, mana ada yang bisa, itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada untukmu
contoh teladan untuk kamu tiru yang hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini habis waktu. Bismillahirrahmanirrahim.